Salam damai sejahtera saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Banyak orang mengalami kekecewaan dengan berbagai macam alasan. Ada yang kehilangan orang yang dikasihinya, kehilangan hasil kerja kerasnya selama ini. Ada yang ditikam oleh orang yang pernah ditolong, bahkan sudah dianggap sebagai saudara. Bahkan ada juga yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Life is not fair. Ya, benar. Life is not always fair, but never give up. Banyak orang mengalami hal ini. Bahkan Yesus sendiri mengalaminya. Yesus datang pada umat yang dikasihinya. Dia memanggil manusia untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Namun apa yang terjadi? Dia malah dibunuh oleh orang-orang pilihannya. Orang-orang yang telah ingin diselamatkannya. Mereka ternyata menolaknya, menyalibkannya, sehingga Yesus harus mati di kayu salib. Bukankah ini sangat tidak adil? Life is not just. Ya, life is not fair. Yohanes 1 ayat 11 mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saya beruntung, waktu kecil saya diizinkan memelihara hewan peliharaan seperti anjing dan hewan-hewan peliharaan lainnya. Saya merasa dilatih untuk memiliki tanggung jawab dan afeksi. Saya belajar untuk mengasihi dengan berbagi waktu, memberikan perhatian, bertanggung jawab melatihnya, agar tidak membuang air sembarangan. Merawatnya saat sakit, bahkan belajar merasakan kehilangan saat hewan peliharaan tersebut mati. Ternyata ini merupakan latihan dan persiapan akan hal yang akan saya jumpai dalam hidup sehari-hari. Saya juga sering ikut berbagai macam perlombaan. Selain memperoleh exposure terhadap perlombaan tersebut, saya juga mendapatkan pengalaman baru. Juga jadi memiliki perspektif untuk menyadari bahwa hidup memang seperti perlombaan. Semua perlu persiapan, perlu kerja keras untuk menggapai impian. Saya perlu mengerahkan segala kemampuan untuk tujuan hidup yang saya cita-citakan, dengan tetap mengedepankan semangat sportivitas yang tinggi. Namun, saat hasil kerja berbeda dengan harapan, saya tetap tidak putus asa. Saya menyadari bahwa tidak selalu bisa jadi pemenang. Kadang saya harus berani menerima kekalahan. Dalam hidup juga demikian. Akan selalu ada pemenang, namun juga akan selalu ada orang yang belum beruntung. Saya sadari, saat saya belum beruntung, saya jangan menyerah dan berusaha kembalilah dengan semangat yang baru dan menerima kekalahan dengan sportif. Saya pun jadi punya pengalaman bagaimana rasanya menikmati kemenangan, menerima kekalahan, juga pupusnya harapan. Tapi esok hari tetap harus berani buka mata, berani bangkit dari ranjang, keluar kamar untuk melanjutkan hidup. Meski kehilangan segalanya, tapi hidup tetap harus berlanjut. Life may not be fair, but never give up because Jesus is good. Dia akan selalu mendampingi kita, mengasihi kita. Dia yang sama sekali tidak berdosa, yang semuanya benar, tapi malah dikhianati, ditolak, bahkan dikutuk dan kehilangan segalanya hingga mati di kayu salib. Apalagi kita yang tidak ada sujung kukunya. Juga perlu diingat, setelah 3 hari, Yesus bangkit dan berjalan keluar dari kuburnya untuk membuktikan kepada seluruh dunia, pada Anda dan saya, tidak hanya kematian bukanlah akhir dari segalanya, dan kegagalan bukan sesuatu yang final. Tetapi semua yang percaya kepadanya, semua yang berserah padanya, walau pada kondisi apapun, meski hal yang terburuk sekalipun terjadi, meski orang yang dikasihinya telah meninggalkannya atau diambil darinya, meski sudah ditikam oleh orang yang dipercayainya, tapi hal yang terbaik yang perlu kita sadari, Yesus pasti hadir mendampingi kita. Itulah sebabnya kita masih memiliki harapan, kekuatan, dan keberanian. Sehingga esok hari kita tetap punya keberanian untuk buka mata, keluar kamar, dan melanjutkan hidup. Ini bukan karena kita hebat atau karena kemampuan dan kekuatan kita, tapi ini semata-mata karena anugerah dari Allah, kekuatan dari Yesus yang digerakkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah hidup di dalam kita. Saat kita dalam kondisi terendah, saat benar-benar sudah tidak sanggup, saat dunia seakan-akan akan runtuh, saat orang yang sangat kita kasihi melebihi apapun telah pergi meninggalkan kita. Ingat, esok hari hidup harus tetap berlanjut. Tetap harus berani buka mata dan bangkit dari ranjang dan keluar kamar menjalani semuanya dengan semangat baru. Karena esok hari Roh Kudus tetap akan beri kekuatan baru untuk melanjutkan hidup.
Kita boleh gagal, tapi itu tidak berarti final. Kita boleh kalah, tapi kita tidak tersesat. Bahkan ingat, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ingat janji Yesus penyelamat kita. Kita perlu punya hikmat bahwa life may not be fair, but never give up, because Jesus is always with you. And with Jesus, our life will always be good. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like and subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.